Bacaan diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, seorang anak semenjak kecil umumnya sudah dibiasakan untuk menangkap dan memahami arti dari tanda. Ketika orang tua meletakkan jari telunjuk di depan mulut pada saat jam tidur, itu artinya anak harus diam alias jangan berisik. Ketika orang tua mempertemukan ujung jari telunjuk dan ujung jari ibu jari lalu siap menyentil kuping si anak, itu artinya stop, jangan nakal lagi. Bukan hanya manusia, alam pun mengisyaratkan aneka macam tanda. Ketika langit mulai mendung, itu pertanda bahwa hujan akan segera turun. Ketika hewan-hewan gunung turun ke pemukiman penduduk, itu pertanda bahwa gunung berapi sudah memanas dan segera akan meletus. Namun, kendati demikian, sangat disayangkan bahwa tidak semua orang peka akan makna dan arti dari tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Itulah yang terjadi pada orang Farisi dan para ahli Taurat pada zaman Yesus. Mereka menuntut tanda dari Yesus, padahal tanda itu sudah diberikan dan sudah ada di tengah-tengah mereka. Namun karena kekebalan hati, mereka tidak mampu menangkap dan memahami makna dari kehadiran Yesus. Berhadapan dengan ketidakpekaan orang-orang itu, Yesus merasa gregetan sehingga menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Ini menunjukkan bahwa ketidakpekaan orang-orang itu sungguh sangat parah. Kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara-saudari yang terkasih, kepekaan untuk menangkap dan memahami makna di balik tanda bukan sesuatu yang sekali jadi, melainkan proses terus-menerus yang membutuhkan latihan. Seorang anak perlu dilatih dan dibiasakan menulis refleksi setiap hari dalam rangka belajar menyadari kehadiran Tuhan dan menangkap kehendak-Nya dalam peristiwa hidup sehari-hari. Kita pun perlu belajar dan bertekun dalam proses latihan ini, yakni dengan membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu yang di sekitar kita, bukan hanya dengan mata fisik, melainkan juga dengan mata batin kita, agar kita mampu menembus makna yang terdalam dari apa yang kita lihat. Apa makna dari peristiwa ini? Tuhan hendak berbicara apa dengan itu? Apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami? Mari kita belajar menjadi orang yang peka
akan tanda-tanda dari surga dalam setiap peristiwa kehidupan konkret kita sehari-hari. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah membebaskan umat-Mu dan memimpin mereka menuju hari depan baru. Kami mohon Kau tunjukkan jalan menuju kehidupan dan kebebasan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.